Kembali lagi bersama Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama saya, Safira. Kali ini ditemani dengan orang paling penting di jurusan kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Yusofa, STMT. Benar, Pak? Alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana rasanya, Pak? Akhirnya diundang di podcast perdana kita Informatika. Wah, Masya Allah. Udah kayak artis saya nih. Ya, ini karena yang pertama kan. Pertama. Biasanya selalu ada yang pertama dalam hidup ini. Nah, Bener. makanya agak deg-degan juga nih. Iya. Apalagi hostnya Mbak Fira nih, aduh udah terkenal di dunia maya. Oh, amin. Tapi nih jujur baru pertama kali juga saya bawa gitu podcast, ya. Pak. Makanya Jadi- selalu ada yang pertama dalam hidup ini. Jadi pada podcast kali ini, Pak, kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran online di informatika. Oke. Nah, jadi sebelum saya bertanya lebih lanjut, pandemi ini Bapak cukup shock nggak? Maksudnya kan selama ini kan normal belajarnya, lalu tiba-tiba harus online. Ada agak terkejut nggak, Pak? Ya. Jadi kalau pandemi COVID-19 ini ya saya kira semuanya pasti terkejut ya. Iya. Dan tidak menyangka juga sampai cukup panjang gitu ya. Sehingga semester ini pun kita masih menerapkan perkuliahan secara daring. Kalaupun sekarang kita seperti ini ya pakai SOP COVID-19 ya, pakai face shield segala macam. Jadi kalau saya pribadi juga cukup shock gitu ya. Terkejut juga dengan ininya, dan ini kan merubah semua segi kehidupan lah ya. Nah, ya kan. Jadi kalau saya boleh ceritakan, misalnya banyak hal-hal yang berubah. Misalnya saya dalam posisi sebagai dosen, awalnya kan udah seperti biasa gitu ya, Iya, udah ngasih tersusun perkuliahan. lah, kayak biasa. Tiba-tiba diumumkan pada bulan Maret kalau nggak salah ya, kondisi darurat COVID itu, kemudian semua diliburkan, kemudian kita beralih semuanya online gitu kan. Iya, Pak. Ya, jangan hanya mahasiswa, dosen juga mungkin kelabakan juga untuk menyiapkan materi-materi yang harus disampaikan secara online gitu ya. Jadi tapi mau tidak mau harus dijalankan ya, kira-kira seperti itulah. Oh iya, dan ini sekarang kan kita udah satu semester menjalankan perkuliahan online. Menurut Bapak, perkuliahan online yang sekarang ini udah kita jalani cukup efektif apa belum, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sulit nih ya. Jangankan begitu, Pak Menteri aja ditanya nih kan, jawabannya mungkin sulit juga karena banyak kendala ya. Banyak kendala kalau pakai pakai skala nasional misalnya gitu ya, seluruh dari sisi mahasiswanya ada kendala, misalnya di dukungan infrastruktur IT-nya gitu ya. Ada juga yang daerah-daerah masih blank spot gitu kan. Kan banyak beritanya tuh kan. Ada juga yang kurang mampu kan, ya, perangkatnya kurang mampu, apalagi di keluarganya ada beberapa orang ya kan, harus akses dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak bisa saling sharing gitu kan, jadi perangkatnya harus masing-masing. Nah, itu mungkin dari sisi mungkin orang tua juga kelabakan begitu ya. Nah, sehingga kalau ditanya efektivitasnya jadi agak berkurang begitu ya, karena ada informasi yang tidak tersampaikan ke mahasiswa begitu ya. Nah, kalau dari sisi dosennya mungkin kami menyampaikan gitu, tapi apakah dari mahasiswanya bisa menyimak dengan baik? Nah, memang justru saya mau tanya juga nih ke Mbak Fira nih. Iya. Nah, karena banyak sekali misalnya joke gitu ya, yang beredar kalau mahasiswa tuh hanya setor laptopnya doang gitu ya kan. Nah, kenyataannya sih memang seperti itu, Pak. Ya. Setor absen, kemudian atau masuk ke roomnya, terus ditinggal tidur. Nah, tinggal Itu tidur banyak, Pak. mungkin, atau tinggal kemana lah nonton gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa terpantau, ya kan? Iya. Nah, karena tidak bisa terpantau, sehingga kalau saya ditanya efektif atau tidak, memang sulit untuk menjawabnya, ya gitu ya. Nah, sehingga karena kita menyampaikan ini ibarat mirip dengan radio, jadi broadcast, masalah ada yang dengar atau enggak kita enggak tahu. Alam kita enggak tahu. Nah, jadi berpulang kepada mahasiswa lagi. Nah, makanya kalau nggak salah Untan kan ada buat semacam kuesioner gitu ya. Iya. Nah, itu kalau dijawab dengan benar, dengan jujur, nah itu menjadi bahan para pengambil kebijakan. Tapi terkadang juga ada yang ngisi kuesioner tuh ngasal-ngasal, Pak. Nah, Yang itu penting dia selesai, tuh. gitu. Padahal itu menjadi bahan bahan utama ya. Kalau di statistik itu seperti itu.
anggapnya semua orang udah mengisi dengan benar. Nah, kebijakan diambil berdasarkan itu. Oh, Nah, makanya ngisinya harusnya dengan penuh tanggung jawab sehingga keputusan yang diambil tidak salah gitu. Misalnya keputusannya memang karena ternyata tidak efektif kan boleh dicarikan kombinasinya, misalnya pertemuan tetapi terbatas, diatur gitu ya, pakai sip-sipan. Nah, kan gitu kan. Jadi ya bisa seperti itu gitu. Ini juga jadi pembelajaran buat mahasiswa yang barangkali nonton. Jangan ngasal ngisi kuesioner karena bakal jadi pertimbangan buat kebijakan selanjutnya. Iya, benar. Nah, ini kebiasaan mahasiswa suka ngasal-ngasal ini. Ini yang penting bisa buka siakat, yang penting bisa ngeliat nilai, udah kelar gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi instrumen itu dibuatkan, dipikirkan juga apa pertanyaannya kan. Nah, nanti kalau kalian skripsi juga gitu tuh buat kuesioner tuh pasti mengharapkan jawaban yang benar gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, terus Pak kan pembelajaran online nih kan harapannya mahasiswa itu tetap di rumah, belajar dari rumah. Tapi kenyataannya masih banyak loh Pak mahasiswa yang nongkrong di luar, yang belajarnya di kafe. Ini menurut Bapak gimana Pak? Harusnya gimana sih Pak gitu? Nah, itu kan memang kembali lagi ke mahasiswa nih. Jadi mahasiswa ini kalau teorinya itu pembelajaran orang dewasa. Beda dengan anak-anak, ya kan? Kalau anak-anak itu kalau disuruh buka ini dia bingung juga, dia orang tuanya harus mengarahkan gitu ya, harus selalu didampingi misalnya kan. Nah, kalau mahasiswa ini kan sudah dianggap dewasa. Sebenarnya kalau himbauan dari pemerintah ya kan memang harus stay di rumah gitu ya, tidak usah banyak berkeliaran sehingga tidak menjadi penyebab itu ya. Nah, jadi dari sisi itu sebenarnya saya juga menghimbau agar di rumah saja gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang mahasiswa kan mau cari refreshing, mungkin bosan gitu ya, atau cari wifi gratis gitu. Ya, jadi tergantung ke ini ya, ke mahasiswanya nih. Apakah dengan pola seperti itu kalian itu bisa menerima gitu kan, menerima pelajaran atau tidak? Karena saya juga pernah membaca katakanlah generasi milenial ini dia suka yang bebas gitu ya, nggak suka diatur. Ya, suka mobile, bergerak sana sini gitu ya. Nah, selagi dia bisa akses dan ternyata bisa menerima, sebenarnya oke-oke saja. Asalkan protokol kesehatannya tetap protokol COVID-nya tetap, misalnya di kafe pun tetap jaga jarak, pakai face shield, ya, pakai masker segala macam. Saya kira no problem gitu ya. Jadi tergantung mahasiswa sebenarnya maunya yang mana gitu, mana yang lebih baik, mana yang lebih ini. Kalau di rumah di atas kasur juga tidur juga gitu kan. Itu tapi kalau di kafe kan malu lah gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada plus minusnya dari sisi misalnya protokol kesehatan memang sebaiknya di rumah gitu ya. Nah, tapi artinya di rumah pun bisa dibuat suasana yang nyaman, enak juga, nggak mesti di rumah kan, di teras misalnya kan. Kecuali kalau kompleknya padat gitu ya, ribut sekali gitu kan. Nah, itu yang konsentrasinya bisa berubah, terganggu gitu ya. Juga kalau misalnya belajar sama teman, kalau misalnya di kafe kan biasanya sama teman Pak. Biasanya kalau belajarnya sama teman tuh lebih semangat gitu. Serius? Iya Pak, kalau saya sih. Tapi kalau lagi ulangan kan. Saya memang bukan pakar teknologi pendidikan atau pendidik gitu ya. Jadi secara psikologisnya bagaimana gitu ya. Memang semua orang masih beda-beda ya. Kalau saya tuh belajar lebih enak tuh sambil nonton TV. Oh, kok gitu Pak? Ya, jadi begitu iklan baca, nonton lagi lanjut. Malah itu kadang lebih ingat tuh. Jadi memang udah terbiasa kadang-kadang. Untuk kasus tertentu. Jadi makanya enggak bisa disamaratakan. Masing-masing cari pola sendiri. Cuman masalahnya kalau pembelajaran online kan ini waktunya tertentu nih. Ya, jadi ada waktunya gitu kan. Tapi kalau belajar sendiri itu kan kita yang set waktunya, cocoknya malam hari, sore, segala macam itu kan kita yang ngatur. Tapi kalau kuliah kan memang ada waktunya, mau ndak mau kita yang harus mengikuti kan. Itu ya juga jadi kesulitan buat saya Pak. Soalnya kan saya di rumah, kan perempuan, jadi harus bantu orang tua biasanya kan. Serius nih? Alhamdulillah Pak. Iya. Jadi harus bantu orang tua. Ya terkadang saya sulit buat bagi waktu antara bantu orang tua sama kuliah. Nah gitu. Jadi kayaknya itu juga kendala mahasiswa-mahasiswa sih Pak selama belajar online ini Pak. Susah bagi waktunya. Juga ada juga mahasiswa yang bisnis gitu-gitu Pak. Nah, itu kan pilihan nih, kuliah nih pilihan nih. Kuliah pilihan. Jadi makanya ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Masuknya sama, keluarnya
beda-beda, berarti ada yang memprioritaskan gitu ya. Hanya belajar saja. Atau yang nyambi gitu ya, nyambi. Nah, itulah uniknya gitu ya. Pembelajaran di mahasiswa itu jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Nggak Nggak bisa kayak disamakan. anak sekolah yang Ya, udah harus begini-begini. benar. mahasiswa Jadi tuh kalau beda di sekolah kan kalau yang konvensional kan dari jam 7 sampai jam berapa ya? Jam Jam 2 gitu kan. 12, Nah, ya. sama semuanya. Kalau mahasiswa kan jam 7 masuk, nanti jam 1 datang lagi kan. Iya. Kadang-kadang nah di tengah-tengahnya ngapain nih gitu kan. Nah, itu banyak waktu terbuang misalnya kalau memang nggak bisa memanfaatkan waktu. Itulah Pak. Terus lanjut lagi, kan ini kan belajar online ini kan baru Pak. Ada nggak sih Pak kendala yang dialami dosen dalam hal penilaian mahasiswa? Kan beda-beda. Kalau misalnya tatap muka kan dosen bisa melihat langsung mahasiswanya. Ya. Terus sementara ini kan berbeda. Itu ada kendala nggak sih Pak? Nah, itu Di bagian sisi dosen. yang para dosen mungkin mengalami sedikit masalah juga ya. Memang meyakinkan pekerjaan mahasiswa gitu. Ini benar apa tidak? Benar apa tidak? Sendiri atau tidak Ya, kerjakannya? gitu ya. Kenapa sih harus ada ujian gitu ya? Ya kan kalau harusnya nggak usah ujian Pak gitu. Nah, sebenarnya itu ada instrumen ya untuk mengukur keberhasilan Tapi pembelajaran. ada yang berpendapat kalau ndak harus ujian Pak. Ada mahasiswa berpendapat kayak gitu. Ada juga, ada kasih tugas-tugas saja. Nah, masalahnya kan tetap dinilai gitu ya. Kendala Ya. yang dialami dosen. Nah, jadi kendala di penilaian gitu ya. Nah, kan dosen kan memang harus melakukan penilaian kan. Jadi salah satu instrumennya pakai ujian tengah semester, ujian akhir, kemudian tugas gitu kan. Nah, yang jadi masalah kalau ujian nih, kalau tugas kan memang biasanya kan bebas ya. Tapi kalau ujian online, nah untuk memastikan bahwa itu pekerjaan mahasiswa, nah itu kan memang agak sedikit sulit tuh, ya. Iya. Maksudnya memang betul itu adalah dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan, tidak dibantu gitu kan. Nah itu yang menjadi tantangan. Nah sehingga kalau saya coba menerapkan, misalnya soalnya diacak ya. Nah soalnya diacak, kesulitannya pada saat menilai karena masing-masing soal kan beda-beda jadinya. Iya Pak. Sehingga jawabannya kan mahasiswa ini lain, jadi memberikan penilaiannya menjadi tidak seragam gitu ya. Kalau sama soalnya kan berarti jawaban yang satu dengan yang lain kan bisa dibandingkan. Oh ini lebih lengkap 10 misalnya. Oh ini kurang penjelasannya 5 atau 6 segala macam. Nah kalau beda-beda kan ini agak sulit ya. Jadi tantangannya memang ya kembali lagi ke ke mahasiswa juga nih. Sebenarnya mau mendapatkan ilmunya atau pokoknya lulus mata kuliah gitu kan. Tapi kalau cuma mengharapkan nilai, nanti ndak ada isi kepala. Iya, kadang-kadang waktu skripsi nanti ketahuan tuh ngeblank semua tuh. Nah, ngeblank semua. Jadi ketahuan mana yang Ketahuan lama gitu ya. lulusnya, Nah. berarti dia cuma nilai yang dikejar. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya kan kedua-duanya lah ya. Nilainya dapat, tapi kita punya pemahaman. Kadang ada alumni ditanya sisi informasi apa sih? Wah, jawabannya bingung gitu kan. Berarti kan tidak melekat sama sekali. Atau bisa jadi dia tuh mengingat hal-hal yang lebih rumit, Pak. Melupakan hal yang sederhana. Nah, justru itu makanya dalam setiap pembelajaran tuh saya kan dibaca tuh ya. Capaian pembelajarannya mampu menjelaskan. Nah, kayak gitu kan. Berarti kan mampu memahami, kalau udah memahami, menjelaskan, nah segala macam. Mampu merancang itu seharusnya udah di luar dari itu udah paham gitu ya, di luar kepala udah melekat harusnya gitu harusnya ya. Udah tertanam di dalam diri. Ya, udah jadi bagian ininya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi enggak mesti buka buku lagi sebenarnya. Gitu. Jadi seperti itu ya, salah satu kendala kalau ingin melakukan penilaian. Tapi memang instruksinya dari pimpinan katakanlah begitu, kita tidak bisa memaksakan yang terlalu ketat gitu ya. Pokoknya ada instrumen penilaian karena memang kondisi ini darurat semua. Nah, darurat semua kecuali memang infrastruktur IT kita sudah merata. Jadi mahasiswa harus mengerjakannya online, kameranya hidup gitu ya. Masalahnya beda-beda. Nah, langsung ditangkap oleh Nah, itu kan perlu kecepatan akses yang tinggi kan. Bandwidth-nya juga cukup besar gitu kan. Nanti dosen tinggal mantau aja nih gitu kan. Atau
harus diberikan suatu aplikasi apa gitu ya, pengenalan wajah. Jadi memang harus ada kameranya pada saat mengerjakan pada saat soal. mengerjakan. Nah, Tapi kemarin udah pernah diterapkan sih Pak, di saat mengerjakan UTS, tapi sambil Google Meet. ya, Nah, jadi ketahuan tuh mana yang nyontek, mana yang ini gitu. ya bisa aja sih sebenarnya seperti itu kan. Tapi kalau ini namanya mahasiswa ya, saya kan udah 3 kali jadi mahasiswa nih. Oh iya. Jadi kalau Mbak Vira buka laptopnya, kalau laptopnya di share pakai layar lebar, itu teman-temannya bisa lihat semua loh. Oh, Kan gitu. bisa, Pak. Ya maksudnya bisa ini kan ini di sini kan. Nah, di depannya ada 5 orang temannya bantu kan bisa. Pada saat pelaksanaan kan. Iya, iya. Karena di screen-nya kan di-share. Nanti teman-temannya bantu nih ini jawabannya kan. Nah, nanti pakai channel yang lain tinggal kopas aja. Itu sebenarnya dosen tuh udah tahu ya. Udah tahu kayak kita gitu tuh. tuh. Berarti mahasiswa tuh udah nggak bisa bohong Nggak lagi bisa, sama cuman dosen. ya main perasaan juga memang. Ya karena dosen kan mantan mahasiswa. Oh iya, Ya. udah apalagi udah lebih dari mahasiswa kan, ya. jadi udah tahu Dari lah. jawabannya juga bisa ketahuan mana yang kopas mana yang enggak. Karena kalau saya membuat soal itu biasanya harusnya semacam apa ya, pengertian gitu ya, penalaran. Jadi menggunakan bahasa sendiri. Tapi kalau bahasanya bahasa blok, oh itu ketahuan kopas. Ketahuan. Oh ini Dan Google. dia banyak tuh, ngopasnya banyak, sambungan antar paragrafnya. Nggak nyambung kadang-kadang. Biasanya nggak dibaca lagi sama mahasiswa tuh. Nah, kalau dibaca ngopas tuh. lagi. Nah, biasanya namanya udah lagi buru-buru kan. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya itu kesulitan kita untuk menilai mana sih yang sebenarnya ini gitu kan. Jadi mau pandai menilainya itu kesulitan dari sisi apa ya penilaian ya. Nah, selain tadi kesulitan apa dari sisi penyampaian tadi kan, informasinya nggak sampai dan seterusnya. Ya, Saya kira itu. Sekarang juga apa yang disampaikan sama dosen pas pembelajaran online itu kurang nyerap di otak Pak. Mungkin karena bukan tatap muka kali ya. Ya, kalau tatap muka kan ada emosi ya. Ada. Ada intonasinya. Mungkin pada saat dosen kasih kuliah juga posisinya selonjoran gitu kan, nyantai gitu kan. Jadi memang nggak kelihatan Nggak kelihatan kayak apa, ngajar. ya gitu ya. Jadi hanya suara dengar. Mungkin itu yang apa namanya, yang berbeda sehingga penerimaan mahasiswa pun menjadi berbeda. Jadi mau tadi tuh akhirnya ya udah sambil tiduran saja, headsetnya dipasang di telinga gitu kan. Saya udah ketemu berapa kali lah kan, sampai di akhir kuliah selesai udah ditutup masih ada 10 orang yang ada di room. Berarti kan dia kan nggak nyimak. Nah, biasanya yang orang 10 orang di room tuh Pak menunggu memang Pak. Jadi menunggu udah semuanya keluar lalu ngobrol Ya, di room gitu itu. ya. Biasa kayak gitu. Jadi nggak ada reaksinya dipanggil gitu kan. Nah, macam-macam lah gitu ya. Ya, itu tidur kali Pak mahasiswanya Pak. Ya, mungkin tidur tadi. Nyetor laptopnya aja. Ini berkaitan dengan penyampaian. Tadi Bapak ada sempat singgung tentang penyampaian materi, tapi ada beberapa dosen tuh yang cuma ngasih PDF doang atau juga PPT doang. Menurut Bapak itu gimana? Harusnya tuh cara penyampaian pembelajaran, penyampaian materi pada saat kelas online ini harusnya gimana sih Pak? Kalau di mata dosen harusnya tuh seperti apa gitu? Jadi semua media itu sebenarnya kan dipakai sebenarnya. Kalau dulu kan pakai buku, ya kan? Sekarang kan diganti file kan lebih mudah sebenarnya. Yang jadi masalah sebenarnya di sisi mahasiswanya mau baca atau enggak gitu sebenarnya. Nah itu Yang menjadi masalah tuh itu sebenarnya ya. Makanya kenapa buku-buku dulu kan kalau zamannya saya kan sering fotokopi kan, karena mahal bukunya. Jadi kita fotokopi gitu kan. Nah sekarang kan udah pakai file PDF, pakai file presentasi. Nah, itu semua kan bahan ajar yang memang dikasihkan ke mahasiswa untuk belajar sendiri sebenarnya. Jadi kalau dalam konsepnya e-learning itu kan, sebenarnya nanti boleh diundang Bu Eva ya sebagai kepala pusat pengembangan e-learning Untan tuh ya. Nah, bahwa kan ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Asinkronus itu tidak mesti online. Jadi materi-materi itu diberikan, nanti mahasiswa belajar sesuai direction dari dosennya. Kayak semacam ruang guru gitu Pak ya. Ya Kasih sama. materi Ya. terus ada Kok mereka bisa berkembang? Nah, mereka kan membuatkan materinya. Nah, nonton videonya. Adakah kan itu bisa dibuka kapan saja kan? Iya. Tergantung program yang diatur oleh mahasiswa. Mereka udah sediakan kontennya. Nanti siswanya mau nonton kapan ya terserah gitu kan. Mereka ikuti program itu. Nah, diyakini dengan menonton videonya, mengerjakan tugas latihan soal. Nah, itu
diyakini bahwa capaian pembelajaran itu tercapai gitu kira-kira. Nah, tapi kalau langganan nggak pernah dibaca, gimana ceritanya? Nah, Iya kan konten sih, tinggal ya. konten gitu kan. Nah, Itu kira-kira dibaca karena bayar, Pak. Biasanya tuh. ya, ya buatlah bahwa Anda kan bayar juga setiap semester kan. Nah, Iya. jadi bukan juga jadi caranya ya seperti itu. Ini kita udah dikasih sumber ilmu, nah tinggal kita mau baca atau enggak. Baca, Nah, benar. seharusnya pada saat pertemuan yang sinkronus, yang online tatap muka maya itu ya, tatap maya gitu ya. Nah, itu kesempatan untuk bertanya sebenarnya. Ya. Jadi bukan dosen memberikan semua materi yang sudah diberikan. Justru Mahasiswa harus baca. ya membacanya dulu kemudian mendiskusikan mana bagian yang tidak ini ya. Karena di pendidikan tinggi juga memang dosen kan bukan kayak pengajar gitu ya, maka agak berbeda sedikit tapi lebih kepada Pengarah kali ya. kayak mentor gitu ya, memotivasi memberikan ini gitu ya. Karena mahasiswa bisa belajar sendiri sebenarnya. Sebenarnya balik lagi ke mahasiswanya Pak ya, tergerak Iya. hatinya mau baca atau tidak. Iya, iya benar sekali. Status orang aja dibaca gitu kan. Iya Pak, soalnya kalau status orang tuh ada emosi-emosi Nah, itu kan. membakar. Nah, bagaimana menciptakan seperti itu juga nih materi dosen tuh kayak status gitu yang harus dikepoin kata orangnya karena nah itu ininya gitu ya. Itu kan kalau tadi kan asinkronus kan berarti pakai e-learning yang kayak biasa Pak ya. Kalau kita kan biasanya tuh ada materi, dikasih materi terus ada soal gitu. Ya. Tapi kalau sinkronusnya tuh pakai apa Pak? Ya sinkronusnya kan ya bisa pakai Google Meet kan sinkronus. Oh iya, Jadi pakai. pada saat yang bersamaan semuanya terlibat, tetapi secara maya. Kalau asinkronus kan dosen memberikan materinya, mahasiswa kan boleh baca pagi hari boleh. Yang penting target pekan ini materinya ini tolong dipelajari. Nah, di pada saat sinkronusnya pakai Google Meet atau Zoom atau Webex. Nah, disitulah Webex. kesempatan untuk Webex tuh seperti apa ya Pak? sama dia pesaingnya lah. Cisco Webex. Jadi ada berapa aplikasi yang setara dengan Zoom meeting, kemudian dengan Google Meet. Nah, salah satunya Webex juga. Kira-kira seperti itu ya. Iya Pak. Jadi sinkronus dan asinkronus itu kedua-duanya bisa diterapkan dengan kombinasi. Jadi tidak mesti online terus gitu ya. Nah, tidak mesti asinkronus terus. Jadi ngasihkan materi saja tidak pernah ada feedback. Nah, itu kan sulit juga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus Pak, kan sekarang online berarti kita nggak bisa tatap muka Pak. Tapi kan di angkatan saya sekarang kan udah mulai banyak yang ngambil KP. Nah, ini prosedurnya untuk KP yang di masa pandemi ini gimana Pak? Apakah sama seperti biasanya atau berbeda? Ya, untuk KP juga memang sebenarnya banyak yang bertanya ke saya gitu ya. Untuk gimana nih Pak? Sebenarnya saya agak berusaha mundur-mundurkan waktu gitu ya. Karena memang ada arahan dari rektor itu, memang jika tidak memungkinkan itu ditunda saja begitu ya. Nah, kalau memungkinkan itu bisa dilaksanakan. Kalimat kalau memungkinkan ini memang punya interpretasi masing-masing gitu kan. Sehingga itu yang membuat kita agak berhati-hati untuk membuat keputusan. Nanti pada saat sudah disetujui, nah itu menjadi dampaknya ada tuh ya. Kalau ternyata membentuk klaster yang baru misalnya kan, nah gara-gara itu kan gawat juga kan. Nah, padahal udah ada arahan ditunda saja misalnya kan, atau diganti dalam bentuk yang lain. Makanya kemarin kita sosialisasi gemastik misalnya kan, nah itu bentuk pengganti ya. Nah, itu konsepnya Pak Menteri atau Mas Menteri nih. Jadi kegiatan mahasiswa itu bisa direkognisi, bisa dinilai SKS-nya. Nah, jadi sekarang itu sudah dibuat konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi ada kegiatan luar yang bisa menjadi pengganti kemudian ditarik sebagai SKS. Kemarin sempat ada saya. Nah, kira-kira seperti itu. Memang implementasinya belum berjalan dengan baik karena memang kan juga hal yang baru kan. Sementara kurikulum kan belum diubah tuh ya. Jadi nanti bisa kegiatan tuh misalnya PMKM tidak mesti bagaimana gitu ya, tapi secara virtual membantu
siswa misalnya kan belajar misalnya segala macam, nah itu bisa direkognisi nanti dinilai sebagai kegiatan misalnya PMKM atau kegiatan KP atau kegiatan magang, kira-kira seperti itu ininya. Terus tadi ada Bapak sebutkan memungkinkan atau tidak memungkinkannya. Maksudnya kata ini nih apa Pak? Ya, Apakah kalau harus memang gimana gitu? tempatnya itu apa namanya ya harus berkumpul banyak orang, itu kan berarti melanggar protokol kesehatan gitu kan. Sementara itu posisinya kan lebih tinggi tuh. Biasanya dikeluarkan oleh gubernur. Kemarin kalau nggak salah ada tuh yang untuk sekolah ya. Nah, artinya ada sekolah yang bahkan mau pertemuan tatap muka kan, tiba-tiba gurunya malah positif COVID. Akhirnya dibatalkan semua lagi. Kemarin Nah, sempat kan banyak ya Pak yang positif guru ya? ya di pemberitaan itu ada belasan orang ya. Nah, makanya langsung diambil keputusan ditiadakan kan gitu kan. Nah, itu mirip tuh. Ya kan mirip kalau ada kontak-kontak seperti itu. Nah, jadi yang memungkinkan misalnya apakah tempat KP ini sudah menjalankan protokol kesehatan, misalnya instansi mana gitu ya. Nah, itu kan standarnya kan ada pemeriksaan suhu setiap saat, kemudian menggunakan masker, pakai face shield, kemudian jaga jarak. Nah, itu yang mesti dipastikan tuh. Apa namanya? Nah, sehingga informasi itu kan kita kan belum dapat nih. Makanya kita kalian mendaftar dulu, nanti tim akan mengkaji nih tempat-tempat ini bisa apa tidak gitu. Kemudian kalau perlu dikonfirmasi, makanya ada narah hubungnya gitu ya. Bagaimana penerapan di sana Pak? Tapi kalau sekiranya meragukan, kita memang mengarahkan nanti ke kegiatannya malah ke dalam kampus saja. Kayak PMKM kemarin kan di kampus saja yang lebih bisa dikontrol lah, jadi sebagai kegiatan sendiri gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemarin tuh teman saya bukan di Untan tapi dia PMKM-nya online Pak. Jadi jadi tuh dia tuh kampusnya di Jawa. Tapi apabila mahasiswanya tuh ada di Pontianak, dia bisa ngadain semacam sosialisasi. Ya, Nah, kayak gitu. Itu tuh memungkinkan buat diterapkan apa tidak? Ya, sebenarnya memungkinkan, cuman memang karena masih hal yang baru ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa pun belum paham juga gitu ya. Nah, ada senior kalian ya misalnya pernah dia di posisinya di Kapuas Hulu jauh gitu ya, mau PMKM misalnya. Dia pernah diskusi ke saya bilang kamu buat saja kegiatan di sana, membantu apa di sana. Nah, nanti buatkan laporannya kan gitu ya kan. Artinya kan ada solusi gitu ya. Jadi tidak perlu waktu itu kan kondisinya masih cukup masih parah lah ya. Jadi masih, sebenarnya sekarang juga masih parah sih. Cuma belum ketahuan. Nah ya, jadi ketimbang dia melakukan di sini, bagus cari kegiatan di sana di lingkungan sekitarnya yang dia bisa juga kendalikan. Nah itu dia. Nah itu kalau dibuatkan laporan kan sama juga kegiatannya kan. Nanti dihitung berapa hari kegiatan. Nah itu disetarakan dengan misalnya telah memenuhi mata kuliah PMKM misalnya kan, ada dapat 2 SKS, ya enggak perlu ke sini misalnya kan. Nah, hal seperti itu memang udah saya sarankan ke mahasiswa bisa seperti itu. Cuman kendalanya malah mahasiswanya belum menemukan ke instansi mana nih. Iya, sulit juga Pak. Soalnya di masa sekarang, di masa pandemi ini banyak instansi yang nggak nerima orang luar. Ya, seperti itu juga. Nah, kemarin saya sempat mau ngajukan KP ke salah satu instansi. Nah, masalahnya dia bilang instansinya tuh masih belum nerima mahasiswa magang. Mungkin itu juga masih kendala kenapa susah kali Pak ya. Nah, itu makanya itu ya. Jadi saya juga mendapatkan laporan itu, walaupun mungkin ada beberapa instansi yang menerima ya. Nah, makanya kalau gitu kita arahkan saja ke dalam gitu ya KP-nya. Jadi ada beberapa topik yang nanti akan ditawarkan ke mahasiswa, misalnya di prodi mana yang memerlukan begitu ya. Nah, jadi bisa di dalam saja. Jadi instansinya tuh di dalam gitu. Berarti bisa mencari di kampus sendiri ya? Di kampus sendiri ya. Mungkin dulu kan banyak juga yang ke UPT Puskom, ke Rumah Sakit Untan kan. Termasuk instansi juga kan. Jadi ada punya masalah-masalah sendirinya. Hanya saja sekarang memang kita belum tahu apa masalah spesifiknya gitu ya. Baru kita kumpulkan, nanti kami akan umumkan siapa yang berminat untuk KP yang katakan di internal Untan lah gitu. Tapi kalau misalnya seandainya ada mahasiswa yang ingin ngambil KP internal, ini nih harus menghubungi siapa Pak?
Ya, sebaiknya diskusi dengan dosen PA dulu misalnya, berarti kan belum ada topik sebenarnya kan. Tapi udah ngisi lirs kan. Ya. Kan udah ngisi lirs tapi belum tahu tempatnya. Nah, Kayak itu saya Pak udah ngisi lirs ya, tapi belum tahu ya tempatnya. itu jadi apa namanya? Sebaiknya lapor ke dosen PA, nanti kami kan biasanya kan ada dengan dosen-dosen lain kan ada informasi. Nah, itu ditampung apa namanya baru nanti kita tawarkan apa namanya? KPD topik-topik. itu. Ya, sebenarnya banyak tuh ada belasan lah ya, tapi memang ada kualifikasinya juga. Misalnya kalau membuat aplikasi harus bagaimana gitu ya, menguasai pemrograman web misalnya atau apalah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terkait dengan mengukur tingkat keaktifan mahasiswa, kan kalau ketemu langsung kan kayak tadi udah disebutkan, ketemu langsung kan gampang dilihatnya antara A si B. Tapi kalau melalui pembelajaran online ini gimana Pak? Nah, ya mau nama harus diubah lah ya, apa namanya? Karena tidak ada pertemuan fisik ya, bagaimana? Jadi pertemuan maya gitu ya. Ya tandanya ya memang pada saat Anda masuk roomnya pada saat itu ya itu dihitung sebagai suatu aktivitas, paling tidak ada niat lah gitu kan. Ya benar. Karena ada juga yang udah 1 jam baru join gabung masuk room gitu kan. Nah, itu biasa sering kelupaan Pak. Kalau saya sering kelupaan. Nah, iyalah namanya mahasiswa ya. Nah, apa namanya ya akhirnya kita pun tidak bisa menerapkan penilaian yang terlalu ketat gitu kan. Kadang-kadang ada ya kita juga mengalami masalah misalnya pada saat memang waktunya tahu-tahu sinyalnya masalah gitu ya. Kalau memang yang daerah-daerah tertentu kan ada yang suka hilang-hilang datang gitu ya. Nah, harus bagaimana gitu. Nah, kan tidak bisa terlalu diketatkan gitu. Tiba-tiba 1 jam berikutnya baru ketemu sinyal Pak gitu. Iya. Nah, gitu kan. Atau bagaimana lah gitu ya. Jadi untuk mengukur keaktifan ya memang sulit kalau hanya mengandalkan seperti yang tadi itu kan. Kalau yang pertemuan fisik kan kelihatan ya. Nah, berarti kalau ini cukuplah dengan niat masuk ke room gitu ya. Nah, kemudian menuliskan jejak digitalnya di room itu komentar. gitu kan. Nah, setidak-tidaknya itu diyakini dia mendengarkan kan setara dengan aktivitas di kelas lah gitu ya, mendengarkan walaupun dia mungkin tidur-tiduran, ngantuk-ngantukan kan enggak bisa juga diinikan gitu ya. Tidak bisa dilihat juga. Kecuali memang disepakati gitu ya, mahasiswa tidak komplain, itu kameranya harus on terus gitu ya. Nah, berarti kan harus ada kesepakatan tuh. Tapi rata-rata kan biasanya banyak yang komplain juga kalau setiap saat harus seperti itu misalnya kan sepanjang. Ya itu. Kecuali pemerintah menanggung semuanya gitu ya. Iya, menyediakan wifi gratis. Ya, menyediakan di ini. Nah, itu seharusnya kejadian ini kan menjadi apa namanya? Menjadi menjadi inilah ya untuk perencanaan ke depan ya. Ternyata infrastruktur IT di Indonesia misalnya secara umum masih kurang di daerah-daerah. Nah, itu kan menjadi kendala sehingga ke depannya memang harus diperkuat. Karena boleh jadi pemodelan pembelajaran seperti ini jangan-jangan jadi permanen. Jadi permanen gitu ya. Jadi kombinasi gitu ya. Kombinasi jadi mahasiswa punya kebebasan juga. Nah, cuman jangan kebablasan juga. Jadi maksudnya pertemuan itu dipadatkan misalnya di seperti ini nih. Ini kan sekarang lagi mau registrasi ulang gitu kan. Nah, itu kehadiran fisik ini dulu gitu kan. Setelah itu silakan nyebar gitu kan. Nanti muncul lagi di di ujung semester misalnya kan. Apakah seperti itu gitu kan. Nah, itu memang menurut saya sih lagi dicari polanya. Ya, polanya karena sepertinya tidak ada satupun skenario yang sangat cocok untuk semua kondisi gitu ya. Nah, apalagi baru Pak ya. Apalagi baru ya belum pernah masalah seperti ini ya. Tapi kalau orang yang udah terbiasa menggunakan internet segala macam kan sudah sering belajar sebenarnya kan. Tanya ke Google gitu ya kan. Nah, artinya udah bisa mandiri belajarnya. Tinggal medianya saja yang yang tadi itu belum merata ya. Tapi kalau di Pontianak kayaknya sih lah. Udah
udah jadi sisi mantap lah. akses tidak ada kendala saya pikir ya. Sisi kemalasan yang masih kendala nih. Ya, itu kemalasan mungkin ya. Kemalasan. Kuota juga sudah dikasih kan. Artinya udah ada upaya untuk menjembatani itu, tinggal manfaatkan lah gitu ya. Manfaatkan, jangan sampai katakanlah kuota yang sudah diberikan itu terbuang percuma Malah dipakai buat gitu. nonton drakor. Nah gitu ya. Drama Korea. Nah seperti itu. Saya kira namanya pembelajaran orang dewasa ya di perguruan tinggi ya memang baliknya ke mahasiswanya juga. Ke masing-masing. Ya, karena tidak bisa juga kayak sekolah gitu ya, harus ini, harus itu gitu ya. Namanya begitu juga mahasiswanya enggak. Apa? Ya gitulah. Terus ini nih Pak, bahas tentang e-learning. Kan kita udah pakai e-learning nih. Hambatannya apa sih Pak selama pemakaian e-learning? Baik dari sisi dosen kah atau gimana, atau mahasiswa kali? Kalau saya sih ada kendala Pak kalau e-learning. Tapi menurut dari sisi dosennya gimana? Dari sisi pengajar? Jadi e-learning ini maksudnya yang mana nih? Yang e-learning Untan gitu ya? Penggunaannya dengan Iya. penggunaan. Kalau e-learning Untan itu kan, nah sebenarnya ini Bu Eva nih yang lebih tepat menjelaskan. Tapi mungkin saya memberikan penjelasan bahwa e-learning itu kan platform ya. Platform kalau yang Untan ya, platform itu basisnya kan pakai Moodle. Itu memang salah satu platform yang cukup lama ya. Sebelum pandemi ini itu udah dipakai. Udah terkenal sekali gitu ya. Artinya modul-modulnya udah sangat banyak, saking banyaknya malah kita bingung gitu ya, misalnya memakai yang mana gitu. Nah, tadi itu memang karena belum terbiasa, ujung-ujungnya memang dari dosen pun berapa waktu ini, 1 bulan ke terakhir ini, itu kan pelatihan terus. Pelatihan e-learning. Pelatihan penggunaan e-learning ya, penggunaan e-learning, terus bagaimana menguploadnya ke platform e-learning itu, dan seterusnya lah, termasuk membuat kuisnya. Nah itu belum semuanya juga. Belum semuanya paham. Ya, sebelum semuanya paham bagaimana misalnya membuat soal yang bisa diacak gitu kan. Kan ada bank soalnya itu. Nah, itu soalnya macam-macam, ada yang esai, ada yang pilihan ganda misalnya kalau mau gitu ya. Nah, kalau pilihan ganda kan berarti kan harus ada bank soalnya. Nah, itu mungkin dari sisi dosen kan belum siap juga. Paling biasanya kan kalau yang konvensional kan paling soalnya kan 5 gitu ya. 5 tinggal kita print out, bagi-bagikan pada saat ujian misalnya kan. Nah, kalau di sini udah harus diganti. Nah, udah diganti, harus dibuat baru lagi. Nah, itu kan menjadi menjadi kendala juga kalau tidak siap, seolah-olah e-learningnya itu tak termanfaatkan gitu. Kalau udah bagus loh Pak. Padahal platformnya itu udah terkenal gitu ya. Fiturnya banyak sekali. Pokoknya dari sisi sistem itu udah cukup mumpuni ya. Tinggal masalahnya kan penggunanya kan belum familiar kan. Nah, belum, mahasiswanya juga mungkin belum masih bingung juga. Ya, masih bingung juga ini lihatnya yang mana nih ya. Termasuk dosen juga bagaimana mengukur waktu nih. Misalnya kan setting waktu agar bisa selesai di waktu ini dan tidak bisa upload lagi. Nah, kadang-kadang ada yang waktunya sudah ditentukan tapi kok masih bisa upload misalnya kan. Ternyata ada settingan yang harus diatur. Diatur. Nah, itu kadang-kadang memang perlu pembiasaan lah. Makanya 1 bulan ini dari pusat e-learning itu melakukan pelatihan ini semua fakultas itu ya. Nah, mungkin kalian juga bisa turut andil gitu ya untuk penggunaan e-learning itu gitu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau sudah dibiasakan pasti bisa lah, dan itu menjadi menjadi platform yang sangat lengkap sebenarnya kalau e-learning yang berbasis Moodle ya. Walaupun sebenarnya bisa dipakai yang lain, misalnya Google Classroom kan bisa juga. Jadi materinya bisa ditaruh ke situ, bisa ada link ke Google Meet-nya. Jadi sama juga sebenarnya. Itu mirip dengan nyimpan file di Drive juga sebenarnya kan. Jadi platform e-learning juga gitu kan. Jadi untuk materi-materi yang sifatnya asinkronus, yang tidak perlu tatap maya begitu ya. Jadi bisa dipelajari nanti, nah bisa diupload di
platform itu sebenarnya. Tinggal mahasiswa mengunduhnya, membaca, selesai sebenarnya. Sebenarnya balik lagi ke mahasiswanya. Balik lagi mau ke baca atau tidak. Udah dibagikan satu folder yang isinya banyak file malah tidak dibaca gitu kan. Nah, gimana jadinya? Maunya gimana nih? Atau minta ada yang membacakan gitu kan? Nah, itu kalau gitu berarti harus buat aplikasi sendiri. Jadi file PDF-nya dijalankan di running, nanti ada yang bacakan. Itu tinggal tidur, Pak. Ya tinggal tidur. Di dongeng. Nah, jadi ada aplikasi yang membacakan gitu kan. Nah, saya kira ada tuh. Ya tinggal dicari aja gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal yang dengan membaca itu kan bisa tahu, mengukur sebenarnya. Saya ini enggak ngertinya di mana. Nah, itulah seharusnya tadi sudah saya sampaikan, disimpan pada saat metode pembelajarannya sinkronus, tatap maya begitu secara online. Nah, itu ditanyakan langsung gitu. Harusnya seperti itu, Pak. Harusnya seperti itu. Yang idealnya seperti itu. Jadi pertemuan yang sinkronus itu sebenarnya lebih singkat. Jadi kalau 3 SKS itu kan lama ya, 2 jam ya. Oh, itu habis kuota berapa tuh? Nah, tapi kalau bisa dipersingkat menjadi setengah jam diskusi, itu jauh lebih bagus gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Kan kita udah terakhir ya. Kan kita udah 1 semester kita online. Iya. Secara umum penilaian mahasiswa, maksud tuh secara umum nilainya mahasiswa ini nih meningkat atau malah menurun sih, Pak? Secara umum. Nah, ini kalau ini harus bicara pakai data soalnya nih. Nah, saya belum dapat datanya nih. Sebenarnya kan bisa dikomparasi dengan nilai mata kuliah yang sama tahun yang lalu kan. Nah, kan belum dapat nih datanya. Nah, harusnya dianalisis rata-ratanya. Nah, baru bisa tahu gitu ya. Nah, tapi memang tadi sudah saya sampaikan, dosen pun memang dapat juga instruksi untuk tidak terlalu ketat benar gitu, karena masih mengalami kendala tadi nih. Banyak yang ngeluh sulit juga, Pak, tugas-tugasnya. ya itu karena mungkin padahal tugasnya mungkin sama dengan kakak tingkatnya gitu kan. Tapi gara-gara disampaikan di platform yang berbeda, penerimaannya jadi berbeda misalnya kan. Nah, itu kan jadi masalah, sehingga memang di kondisi krisis seperti ini kita harus ada sense of krisisnya gitu, termasuk memberikan penilaian ke mahasiswa. Memang ada instruksi seperti itu. Ya, artinya kalau ada yang kendalanya di mana diakses, sehingga diakses internet misalnya kan, sehingga dia menjawabnya tidak bisa maksimal gitu kan. Nah, sekiranya itu tidak terlalu signifikan, penilaiannya bisa diberikan lah gitu ya. Tapi kalau mau diketatkan, mungkin kayak tadi itu kan, kalau udah ada yang strict, misalnya dosen yang kopas-kopas itu dikalikan 0 semua, nilainya bisa hancur semua tuh. Nah, gitu kan. Makanya mau memang harus teliti ini bahasa mahasiswa atau bahasa hasil Google. Bahasa Google. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi, tapi prinsipnya sense of crisis dosen juga ada, sehingga penilaiannya mungkin tidak terlalu strict benar gitu ya, sehingga kalau dikomparasi jangan-jangan memang nilainya tuh rata-rata sama lah gitu ya. Itu perkiraan saya nih, Jadi masih belum tahu lah, Pak ya. Karena harus bicara pakai data, jadi karena belum ada data jadi sulit gitu. Oke, terakhir nih, Pak. Oke, tadi udah terakhir. Maksud penutup nih, Pak. Berikan kata-kata mutiara. Waduh, ini mahasiswa yang menonton podcast kita. Saya ini tidak bisa kasih kata mutiara spontan ya, harus googling dulu. Tips aja, Pak. Tips kah atau kalimat untuk mahasiswa? Kalimat untuk mahasiswa ya, yang harus sesuai tema kah? Terserah, Pak. Menyemangati kah atau gimana gitu? Oh iya, kalau sebenarnya menjadi mahasiswa ini kan kesempatan luar biasa ya. Nah, kalau jadi pesan saya, gunakanlah seluruh kemampuan Anda tuh pada saat Anda menjadi mahasiswa gitu ya. Jangan sia-siakan lah. Posisi mahasiswa itu orang yang paling spesial di antara strata sosial gitu. Nah, jadi memanfaatkan waktu yang ada. Ya, manfaatkan status Anda sebagai mahasiswa sebaik-baik mungkin. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya.
Oke, jadi sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.